Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di konten Alur Film bersama Zona Visual. Di sini kita bakal lanjutin serial Vikings Valhalla season kedua part keempat, yakni episode 6 dan 7. Jadi buat yang belum santai, segera siapkan cemilan, enakin posisi duduk karena tanpa berlama-lama kita akan masuk ke cerita. Oh iya, satu lagi buat yang belum paham tentang ceritanya, boleh banget cek playlist kita dan tonton dulu Vikings Valhalla season pertama biar lebih paham dengan isi cerita. So, ini dia Vikings Valhalla part keempat. Masuk ke episode 6 part keempat. Di sini kita langsung berfokus kepada nasib seorang Freydis setelah nyaris ditangkap oleh Harikar dan anak buahnya. Kala itu, Freydis ditemukan dalam kondisi pingsan oleh seorang perempuan muda bernama Rena yang tinggal di luar desa Jomsviking. Di sisi lain, keberadaan Freydis sendiri tengah menjadi perhatian utama Harikar dan anak buahnya. Setelah mengamankan Jorundir yang kini tinggal menunggu persidangan, Harikar bersama anak buahnya mencari di luar desa dan menggeledah rumah penduduk di sana secara satu persatu. Menariknya di sini Rena memberikan kesaksian bahwa sebelumnya ia telah melihat Freydis tergeletak di dekat pemakaman. Diantar langsung oleh Rena, Harikar langsung bertolak ke sana, namun di situ ia tak menemukan sosok yang dicari-cari. Dan hanya mendapatkan sebuah kain yang tentunya merupakan bekas digunakan oleh Freydis. Sementara itu, Gudrid, ibunya Jorundir, terlihat begitu menyesalkan perbuatan sang anak karena dengan begini bukan tidak mungkin Jorundir akan mendapatkan hukuman mati. Namun Jorundir sendiri tak sedikit pun merasakan penyesalan dan malah mengutuk Harikar yang telah menfitnahnya. Pengadilan pun dimulai di mana Jorundir dituduh atas tindakan pembunuhan terhadap sosok Freydis. Harikar sebagai penuntut memberikan kesaksian yang memberatkan Jorundir bahwa di malam itu Jorundir bertugas membawa makanan untuk diberikan kepada Freydis. Selanjutnya Jorundir membawa jasad Freydis keluar, membungkusnya dengan selimut lalu menaruhnya ke dalam sebuah gerobak. Dan di sini Harikar memperlihatkan sebuah kain bersimbah darah yang menurutnya digunakan Jorundir pada malam itu. Tak sampai di situ, untuk lebih memastikan lagi, Harikar membawa seorang saksi. Dalam hal ini, saksi tersebut merupakan seorang perempuan, tapi bukan Rena yang tadi ya, di mana dia mengatakan bahwa dirinya menemukan segenggam pisau kecil di dalam kuil. Atas rentetan kesaksian itu, hakim yang dituakan di sana memutuskan bahwa Jorundir bersalah dengan mendapatkan hukuman berupa dipotong tangan dan juga diasingkan. Dan kita bisa saksikan bersama-sama betapa naasnya seorang Jorundir, padahal dari semua kesaksian tak ada satupun yang dia lakukan. Namun karena kelicikan seorang Harikar, Jorundir harus mendapatkan ganjaran meskipun dalam hal ini dia telah mencoba membangkang dari perintah Harikar dan berkorban demi keselamatan Freydis. Sementara Jorundir diasingkan ke tengah laut, Freydis ternyata masih selamat dan kini tengah mendapatkan perawatan dari ibunya Rena. Meski dalam kondisi seperti itu, perhatian Freydis hanya tertuju kepada nasib putranya yang saat ini berada dalam genggaman Harikar. Tak ingin menunggu waktu lama, setelah pulih dan kembali dalam kondisi prima, Freydis kemudian nekat menghampiri Harikar sembari bertindak seperti ini nih. Sontak melihat Freydis berdiri dalam kondisi sehat walafiat, para penduduk di sana seakan kaget sekaligus bingung karena dalam persidangan tadi dikatakan bahwa Freydis telah dibunuh. Freydis pun buka suara soal apa yang telah dilakukan oleh Harikar selama ini. Tentu hal itu membuat Harikar menjadi tersudut. Namun itu semua tak semata-mata membuat Harikar membukakan hatinya untuk memberikan putranya Freydis yang meminta anaknya dikembalikan. Sehingga mau tak mau, Freydis harus bertindak dengan cara kekerasan dan kemudian
Jelas bila melihat kemampuan yang dimiliki Harikar, Fredis tak bisa berbuat banyak sampai tersedikit pun mampu menyentuhnya. Tapi di sisi lain para penduduk desa seakan tersentuh dan menyadari kebusukan yang dilakukan oleh Harikar. Karena itu semuanya kompak mendukung perlawanan yang dilakukan oleh Fredis hingga satu persatu dari mereka kemudian melempari Harikar dengan sebuah batu. Dan dengan ini menandai akhir hayat seorang Harikar. Di tempat lain kita berfokus kepada seorang Queen's Emma yang masih penasaran dan mencoba menelusuri rekam jejak Godwin sampai ke akar-akarnya. Kala itu Queen's Emma ditemani oleh prajurit Viking diam-diam mencari ke pelosok atau penjuru Inggris berharap menemukan informasi soal latar belakang Godwin. Dimulai dengan wilayah Sussex yang diketahui sebagai tempat di mana Godwin semasa kecil. Namun hal ini tentunya tak mudah karena Sussex merupakan tempat yang begitu luas. Apalagi di setiap bar orang tuh kadang-kadang ada yang kooperatif dan ada juga yang sebaliknya. Tapi ketika sang ratu yang turun langsung menanyai seorang pemilik bar, akhirnya disinilah dia menemukan informasi yang sekiranya dapat menjadi jawaban. Pemilik bar ini mengakui bahwa dia kenal dengan Godwin saat dirinya masih seorang bocah. Rumahnya 3 km dari sini. Godwin bersahabat dengan temannya yang paling setia yaitu The Bear atau si beruang. Bahkan dia sempat diasuh oleh The Bear ketika ayahnya Godwin yang bekerja di istana melakukan pengkhianatan dan mengalami kebangkrutan. Di mana kita tahu kalau The Bear ini pernah disebut-sebut tepatnya oleh pelaku yang hampir membunuh sang ratu dan dia juga mengaku disuruh oleh The Bear. Jadi untuk sementara kita ataupun sang ratu dapat menyimpulkan bahwa Godwin telah bersekongkol dengan si The Bear. Dan pemilik bar itu memberitahu kalau nama asli The Bear adalah John Fletcher. Setelah itu sang ratu menghampiri rumah yang diduga sebagai tempat tinggal John Fletcher. Namun sayangnya orang itu sudah mati dan Emma hanya mendapatkan kalung dan cincin yang dikenakan oleh jasad Fletcher. Sign of a wound. Singkat cerita, Queen's Emma kini telah kembali ke istana. Dan betapa terkejut sekaligus bahagianya Emma ketika di sana dia telah ditunggu oleh sang suami King Kenneth yang baru saja pulang dari pertempuran. Jelas di sini Emma langsung membeberkan hasil penelusurannya soal kesimpulannya terkait Godwin. Namun King Kenneth belum bisa memberikan keputusan apapun. Ia malah merasa prihatin dengan kematian tunangannya Godwin. Dan entah mengapa King Kenneth malah menjodohkan Godwin dengan Gita yang ternyata masih keponakan King Kenneth dan memiliki garis keturunan raja. If it pleases the king, I should become part of my family. You have my blessing. We have cause for celebration. Kita buang dulu persoalan di istana. Harald mendapatkan permasalahan baru ketika penumpang kapal lain menolak untuk melanjutkan perjalanan. Mengapa bisa demikian? Karena di depan mereka telah ditunggu air terjun yang mematikan. Sebenarnya mereka bisa saja bersedia melanjutkan perjalanan asalkan beban di atas kapal setidaknya dikurangi, yang hanya bisa dilakukan apabila Harald rela membuang bulu-bulu miliknya. Setelah dipikir-pikir dan tak ada pilihan lain, akhirnya Harald rela mengesampingkan egonya. Sehingga setelah itu perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan di sini kita saksikan secara seksama bagaimana perjuangan Harald dan kawan-kawan yang sebentar lagi akan mempertaruhkan nyawa. Seperti apa yang kita lihat, Harald dan Mariam terlihat masih selamat meski nasib penumpang lain masih belum bisa dipastikan. Yang pasti di sini hanya mereka berdua yang terlihat di sana beserta kapal yang terlihat karam. Sayangnya sebelum mereka sempat memulihkan kondisi, hal yang benar-benar buruk terjadi ketika suku Pecheneg menghampiri mereka. Ancaman yang selama ini menjadi kekhawatiran utama mereka. Mariam segera bersembunyi sementara Harald tak memiliki pilihan selain menghampiri.
Peceneg itu membuka pembicaraan mengatakan apa yang dibawa oleh Harald. Harald menjawab bahwa aku adalah seorang pangeran Norwegia. Aku hanya membawa budak yang akan dijual di Konstantinopel. Namun sayangnya mereka malah mati terjang air terjun. Para peceneg ini kemudian memeriksa apa isi kapal itu. Namun sebelum keberadaan Meriam disadari, Harald memohon untuk dibawa pergi sehingga disitulah Harald telah menjadi tawanan para peceneg. Let's find out how valuable you are. Di sisi lain, Leif dan penumpang kapal lainnya nampaknya masih selamat. Setelah mengikuti jalur sungai, akhirnya mereka dipertemukan dengan Meriam yang baru saja ditinggal oleh Harald. Maka Leif terpaksa harus menyusul Harald dan di sini ia akan ditemani oleh Yani, Yuni, Eliana dan Kuria. Sementara Kaisan, Batu dan Meriam bertugas untuk memperbaiki posisi kapal. The hull took a pounding, but it will float. I'm going to find Harold. We're coming with you. No. Sementara itu, Harald dibawa ke perkemahan para peceneg dan disambut langsung oleh kepala suku mereka. Sungguh sial nasib Harald karena jelas di sini ia akan disiksa oleh si kepala suku tersebut. Namun sebisa mungkin Harald mengulur waktu dan terus memberi tekanan bahkan tantangan agar mengalihkan perhatian kepala suku. Dengan mengatakan bahwa mudah saja bagi Anda untuk membunuh orang yang sedang diikat. Aku adalah seorang Viking, mungkin Anda sudah membunuh siapapun tapi belum pernah seorang Viking. Dan yang terpenting, aku bukanlah seorang pengecut. Mendengar hal tersebut, emosi sang kepala suku tergejolak. Tapi meski tak langsung dibunuh, Harald tetap harus menerima konsekuensi, yaitu dengan ditusuk dan dikaitkan menggunakan sebuah besi ke bagian dada, lalu diangkat menggunakan sebuah tali yang sangat kejam. Di saat yang bersamaan, Leif, Kuria, Eliana, Yani, dan Yuni tengah memantau kemah peceneg dari kejauhan sembari menimbang-nimbang strategi apa yang harus mereka lakukan. Leif kemudian memutuskan untuk langsung masuk ke sana bersama Kuria. Sementara Eliana, Yani, dan Yuni diinstruksikan untuk kabur apabila melihat seseorang dari peceneg pergi menggunakan kuda. Dalam hal ini, Leif yakin kalau peceneg itu menyadari keberadaan Kuria, mereka akan langsung memberitahu kepada Han yang memang tengah mencari keberadaan Kuria. Singkat cerita, Leif dan Kuria tiba-tiba masuk ke sana pada saat Harald sudah kehabisan tenaga setelah disiksa habis-habisan. Dengan sebuah tuntutan untuk menyiapkan 2 ekor kuda karena jika tidak ia akan membunuh Kuria di saat itu juga. Si kepala suku merespon dan menyuruh anak buahnya untuk memberitahu Han bahwa Kuria ada di sini. Eliana, Yani, dan Yuni yang melihat hal itu malah memutuskan untuk tetap bertahan. Sementara Leif tak bisa berkutik ketika seorang peceneg melayangkan senjata tepat di belakangnya. Maka di situ Leif, Harald, dan Kuria langsung dibawa ke tengah-tengah kemah untuk mendapatkan siksaan yang jauh lebih ganas. Leif mendapatkan giliran pertama dengan mendapatkan sayatan di bagian punggungnya. Nah, di saat yang bersamaan, ketiga cewek jagoan ini mulai bergerak menyiapkan sesuatu. Tanpa diduga, mereka bertiga, terutama Eliana, nampaknya cukup berani dan bahkan memiliki kemampuan dalam hal mana. Dengan melepaskan seluruh korban dari kandangnya, membuat kondisi di sana benar-benar kacau. Sehingga dalam waktu singkat dan mepet itu, Harald, Kuria, dan Leif terbebas sampai mampu melarikan diri. Namun masalah tak berhenti sampai di situ. Han yang sebelumnya kita bicarakan telah berada di sini dan langsung mengejar kemana Harald dan kawan-kawan berlari. Selang beberapa waktu dari sana, akhirnya mereka sampai ke tempat di mana kapal berada. Dengan waktu yang sudah sangat mepet, mereka semua berupaya mengembalikan kapal ke posisi stabil supaya bisa segera melarikan diri. Namun tak demikian dengan seorang Kuria. Ia memilih menghampiri kelompok Han yang kini sudah berada di hadapannya.
Di mana kita tahu kalau Kuria dan si Han ini ternyata merupakan seorang adik kakak yang satu sama lainnya memiliki dendam tersendiri. Jelas bila melihat dari sisi Kuria, ia tak memiliki peluang untuk lolos dan memberikan perlawanan. Dalam hal ini, Han terus memberikan tekanan, tapi hal itu tetap tak mampu membuat Kuria goyah. Kuria malah merasa percaya diri dan berani mengatakan bahwa ia bisa membunuh adiknya tersebut. Lalu ketika si Han mendekati wajahnya, tiba-tiba Kuria meniupkan serbuk racun tepat ke arah wajah si Han sampai membuat matanya merah dan tumbang di saat itu juga. Di sisi lain, kapal telah kembali ke posisi stabil sehingga Harold dan kawan-kawan bisa segera melarikan diri. Pada saat suku pecendek itu mendekat dan terlihat menyiksa Kuria secara perlahan, Leif menembaknya dengan panah hingga membuat Kuria mati secara layak. Kita geser ke daratan Jomsborg, di mana kondisi di tempat itu kali ini benar-benar berbeda setelah pemimpin mereka yakni Harikar menemukan ajalnya. Kini semua kasta bisa hidup berdampingan dan bisa merasakan seluruh fasilitas termasuk kuil secara bersama-sama tanpa membedakan kasta. Namun di satu sisi Gudrid begitu menyesali kepergian sang anak Jorundir yang saat ini tengah mengambang di lautan lepas. Oh Jorundir. Di lain tempat, Olaf beserta delegasinya terlihat berada di Novgorod, tempat yang sebelumnya telah disambangi Harald dan Leif. Kali ini fokus utama pencarian Olaf tak lain hanya untuk menemukan persembunyian Jomsviking atau lebih tepatnya Jomsborg. Setelah berkonsultasi dengan ahli navigasi dan hanya dengan modal nekat saja, Olaf kemudian kembali mulai perjalanan menuju lautan lepas. Lalu entah bagaimana caranya atau secara kebetulan Olaf berpas-pasan dengan kapal yang ditumpangi oleh Jorundir, di mana Olaf tahu kalau orang mengkhawatirkan ini merupakan salah satu bagian dari Jomsviking. Hal itu bisa dibuktikan dari tato yang dimiliki oleh Jorundir. Dan apa yang kedepannya akan terjadi, kita lanjut di episode selanjutnya. So, thank you udah mantengin sampai akhir. Tapi jangan lupa berikan support kalian dengan subscribe, like, dan yang paling penting penuhin kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Kami Jonah Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomsborg's greatest defense is that it is